Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita belajar kitab Aqidah At-Thahawiyah ya. Kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Aqidah At-Thahawiyah ini cukup ringkas, tipis ya. Karena merupakan ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan ya. Ini judulnya Al-Aqidah Al-Islamiyah. Karya Al-Imam Abi Ja'far At-Thahawi Al-Hanafi. Ya. Baik, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta pengatur semesta alam. Qala al-alamah hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Thahawi berkata, al-alama orang-orang yang sangat berilmu, hujjatul Islam yaitu seorang hujjah Islam, yaitu orang yang mampu mematahkan argumentasinya orang-orang yang memusuhi Islam. Siapa Abu Ja'far Al-Waraq At-Thahawi? Abu Ja'far At-Thahawi, seorang ulama yang berasal dari daerah Toha, makanya disebut At-Thahawi di Mesir, Bil Misriyah, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Apa yang dikatakan beliau? Mengatakan hadza dzikru, kitab ini bayan menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kitab ini menjelaskan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan orang-orang yang selamat ya, yang masuk surga yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kan ada hadisnya tuh, ada 7, nanti akan ada 70 golongan. Yang selamat hanya satu ya, yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ada hadisnya itu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Tapi syaratnya ya akidahnya harus benar ya, makanya kita mempelajari kitab ini. Ala berdasar madhab fuqaha ya, berdasarkan di kitab ini menjelaskan akidah berdasarkan madhabnya fuqaha al-millati dalam agama Abi Hanifah, dalam madhabnya Abu Hanifah ya. Ternyata Abu Ja'far At-Thahawi ini muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi ya, nama lengkapnya Abu Hanifah ya, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Ini Kufi ini Kuf ya, sebuah daerah di Irak. Jadi Abu Hanifah berasal dari Irak. Jadi beliau merujuk dalam mazhabnya Abu Hanifah. Juga merujuk pada ulama yang lain ya, yaitu Abi Yusuf Yaqub Ibn Ibrahim Al-Ansari ya. Al-Ansari ini sebuah nisbat kepada sebuah suku atau kaum ya, Al-Ansar. Siapa lagi? Wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ada 3 ulama tadi, Abu Hanifah, Abi Yusuf, dan Abi Abdillah. Semoga Allah meridhoi mereka semua, amin. Wa ma ya'taqiduna dan berikut ini apa ya taqiduna yang mereka yakini, min usuluddin, dari pokok-pokok agama ya. Jadi ini semuanya adalah mereka yakini sebagai pokok-pokok agama. Wa yadinu, dan dengan itu mereka beragama, bihi rabbal alamin, beragama kepada Rabb semesta alam ya. Baik, kita langsung menuju ke bait-baitnya. Jadi dalam kitab ini terdiri dari puluhan bait yang menjelaskan kitab akidah ini, tentang akidah ya. Kita coba satu persatu ya. Bait pertama, naqulu fi tauhidillah, kami berkata tentang tauhid Allah, mu'taqidina, yang mereka berakidah dengannya, bitaufiqillah. Jadi ini menjelaskan tentang tauhid yang memang tidak dari pemikiran mereka dan tidak atas kesombongan mereka, tapi atas taufik dari Allah ya. Langsung saja, innallaha wahidun, sesungguhnya Allah itu wahid, Allah itu satu, la syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah. Syarik itu tandingan ya. Misalkan tadi malam ya, Bayern Munchen melawan Barcelona. Nah, syariknya Bayern Munchen itu Barcelona. Terus syariknya kita, saya punya kakak, punya teman, punya musuh, punya rival, atau di kelas punya saingan, nah itu namanya syarik, tandingan ya. Nah Allah itu tidak punya syarik.
Wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah atau yang menyerupai Allah. Syai' itu kan sesuatu ya, sesuatu itu ulama menjelaskan ada yang jism, ada yang ruh. Jism itu sesuatu yang yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba ya. Jism itu ada yang halus, ada yang kasar. Yang halus misalkan angin, udara itu ya, bisa dirasakan hembusannya meskipun tidak bisa dipegang. Apa yang kasar yang bisa dipegang kayak lemari, batu, aspal itu ya, itu jism. Nah, syai' yang jism, terus syai' yang ruh ya, misalkan malaikat, jin, arwah kita itu ya, sesuatu yang kita tidak bisa melihat tapi ada. Nah, sesuatu itu semua tidak ada yang sama dengan Allah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu itu yu'jizu yang mampu mengalahkan Allah, melemahkan Allah, mengungguli Allah. Sesuatu yang tadi itu saya sebutkan ya. Terus yang ketiga, wala ilaha ghairuh, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ilah itu ada yang mengatakan Tuhan ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu betul, tetapi ada yang lebih tepat sebenarnya. Ilah itu zat yang disembah atau sesembahan. Jadi lebih tepatnya bukan Tuhan, tapi la ilaha, tidak ada zat yang berhak disembah ya kecuali Allah, ilallah. Karena kalau Tuhan itu Rob juga Tuhan, tapi Rob itu maknanya pencipta, pengatur itu ya, pencipta lah. Kalau ilah itu sesembahan. Jadi wala ilaha, tidak ada zat yang berhak disembah ghairuh kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita baru dapat 4 bait ya, masih ada puluhan bait yang lain. Wallahu a'lam bishawab.